Jangan bilang ini di negeri Konoha atau di negeri antah berantah tanpa hukum dan kedisiplinan. Ya, ini memang di negeri kita, di tanah air yang kalau anak zaman now warga plus 62. Kebiasaan buruk si pria pengendara mobil pick up ini memang tak kenal waktu dan tempat. Mentang-mentang perokok di mana saja asal ngebul. Nah, celakanya dasar tak tahu disiplin, buang puntungnya pun sembarangan. Walhasil, kena deh sama Pak Polisi. Terus kamu injak, kamu sakuin. Bisa nggak rokok jadi matiin? Saya juga sama ngerokok, lagi di jalan kan nggak usah ngerokok dulu sama orang. Hasil kan nyampe, ngopi, ngerokok enak. Ya. Ya mas, polisi juga perokok, tapi nggak harus di sembarang tempat ngerokok. Tuh buktinya, warganet marah. Pengendara yang suka rokokan di jalan itu ganggu banget. Aku juga punya pengalaman ketika ada pengendara yang merokok dan menyebabkan bara dari rokok itu kan masuk ke mata. Banyak resiko yang bisa terjadi kalau misalnya ngerokok di jalan, apalagi lagi mengemudi atau dengan motor gitu. Nah, polisi udah tepat banget, apalagi sampai suruh mungut puntung rokok terus dimasukin lagi ke mobil atau motor. Itu good job banget untuk polisi. Emang harus kayak gitu sih biar ada efek jerahnya. Setahu saya ada peraturan untuk tidak merokok di dalam mobil. Dua, dia melakukan buang sampah sembarangan. Itu sudah dua kesalahan. Saya salut dengan polisinya karena mau menegur dan sekaligus memerintahkan si pembuang puntung itu untuk memungut balik rokoknya. Nah, selain viral seorang polisi yang tegur pelaku pengendara tak disiplin, kalau yang ini aksi super jahil. Bukan cuma super jahil sih, tapi benar-benar keterlaluan. Ya, tingkat keisengan apa yang dilakukan remaja pria dalam video viral ini? Jika iseng ngerjain teman lelaki yang sholat mungkin biasa. Tapi ini wanita yang tengah sholat di masjid. Penasaran dengan aksi keterlaluan remaja ini? Coba perhatiin guys. Usut punya usut, belakangan kejadian itu berlangsung di sebuah masjid kawasan Nusa Tenggara Barat. Hingga video ini viral belum ada keterangan dari pihak kepolisian, tapi dari adegan tak senonoh yang dipertontonkan saat mengganggu wanita sholat di masjid, jelas ini bukan hanya iseng biasa, tapi mengandung unsur pelecehan. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Perilaku seperti mungkin karena bebasnya nggak ada batasan di sosial media juga makin vulgar gitu kan, walaupun bukan adegan film biru tapi kayak di TikTok kayak di apa kayaknya banyak banget gitu anak tanggung begini nih, begitu melihat akhirnya libidonya naik, tidak tersalurkan, akhirnya ya melakukan hal-hal seperti itu. Nah, sekarang kan juga bisa dicek ya, orang tua bisa memblokir, membatasi tontonan yang buat anaknya gitu kan. Jadi saya sangat prihatin lah atas kejadian-kejadian seperti ini. Kita tinggalkan beberapa kejadian viral dan mengejutkan. Kali ini, tim Gospot berusaha mengintip aktivitas pemain tukang bubur pingin naik haji, Olin Mendeng. Sejak break syuting, rupanya Olin tak mau berdiam diri. Ia getol mengisi acara sampingan sebagai MC selain berakting, seperti ketika ia didapuk sebagai MC di kawasan Kemayoran. Begitu mantap, banyaknya hadiah berkelimpahan. Ada 30 award, smartphone. Nah pemirsa, tadi aku baru kelar untuk JR. Nah sekarang waktunya untuk siap-siap karena nanti malam acaranya. Dan tema malam hari ini tuh MC-nya temanya nasional.
Jadi kita akan memakai baju-baju adat alias baju-baju daerah. Nah untuk tema make upnya biasanya aku menyerahkan sama makeup artisku yang selalu ada di setiap aku off air, namanya Nobita. Hai. Halo. Tema hari ini apa sayang? Tema hari ini paling tetap ngusung makeupnya glam Hollywood tetap karena paling nanti yang ngebedain dari aksesoris ya, dari baju dan aksesorisnya itu benar-benar Indonesia banget ya. Jadi, kebetulan memang sekarang nih lumayan cukup sangat padat sekali dengan kegiatan yang sedang berjalan. Kebetulan kan juga lagi jalanin tukang bubur, pingin naik haji. Terus memang job MC ini kan udah masuk sebelum aku masuk di tukang bubur. Jadi memang aku sudah kasih tahu jauh-jauh hari bahwa nih aku ada job MC gitu. Jadi memang kalau misalkan untuk kayak job-job gini aku nggak bisa ngambil terlalu sering lagi karena kan gimana pun aku udah masuk ke stripping dan menyangkut banyak orang gitu. Jadi ya mumpung masih bisa dibagi waktunya kayak sekarang, ambil gitu. Kayak misalkan MC hari ini, makanya aku libur hari ini karena malamnya tuh udah digeber gitu sampai jam 12 malam. Hidup sendirian menampung beban hidup memang tak mudah. Apalagi sesekali ia menghadapi masalah keuangan, termasuk soal data yang sempat digunakan oknum tertentu untuk kepentingan bank. Lantas bagaimana kini Olin menyiasati kebocoran data pribadi? Betul, jadi gini, memang kebetulan aku pingin membeli sesuatu gitu kan. Terus tiba-tiba mau gak mau semua BI checking dicek lah ya gitu. Terus tiba-tiba dikasih tahu bahwa ada aku ada tunggakan dari salah satu bank sekitar 5-8 juta. Jadi aku pernah minjem gitu. Terus akhirnya aku telepon bank tersebut gitu. Loh ini gimana ceritanya? Saya kan gak pernah nabung di sini, kok bisa-bisanya tiba-tiba aku punya tunggakan. Dimana-mana kalau mau minjem duit kan kita mesti survei rumah, minta nomor telepon orang terdekat untuk untuk make sure dan lain-lain gitu kan. Kok bisa tiba-tiba dikasih duitnya gitu. Nah ternyata usut punya usut, begitu aku BI checking segala macam, nicknya sama, namanya beda, tanggal lahirnya dan tahunnya, bulannya sama, tapi alamatnya beda. Jadi emang benar-benar kita mesti hati-hati banget pemirsa, karena memang ternyata bukan hanya di aku aja, ini banyak terjadi. Begitu aku up tadi di Instagram, banyak sekali memang yang pada teriak, dan memang beberapa tuh teman-temanku juga ternyata mengalami hal yang sama. Iya, dalam keluh kesah hidup di tengah break syuting, Olin memang harus berpacu bekerja keras. Apalagi hingga kini belum memiliki pendamping hati. Karena aku dari awal gini, gue ini bukan nyari pacar lagi, udah bukan di titik situ. Jadi kalau memang lo serius, ayo jalanin. Kalau enggak ya mundur teratur aja deh gitu. Karena memang mungkin jeleknya perempuan yang terlalu independen ya gitu ya. Kayak kadang tuh kita jeleknya gini, nggak usah nikah lagi lah, udahlah gue nggak perlu laki. Kadang begitu. Tapi ternyata mikir lagi, oh ternyata gue perlu ya untuk teman ngobrol di hari tua. Memang pada saat itu nanti kan anakku juga besar, berkeluarga gitu loh, ya bisa jadi akan sama istrinya gitu. Ya gue sama siapa nih gitu. Ya itu kadang egonya itu harus dikikis, memang harus butuh. Cuman kan memang kita harus cari yang terbaik, nggak bisa yang asal ngasal, karena buat seumur hidup nih, bukan 2 bulan 3 bulan.